Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kaum muslimin, pemirsa Yauma TV yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pula pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, atau tidak melaksanakan makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Lazimnya berpuasa ya seperti itu, walaupun beberapa hal lainnya juga dilarang dilakukan di dalam atau di saat kita berpuasa, yaitu bersetubuh. Ini maksudnya dalam arti fisik, bersetubuh dan memasukkan hal apa saja dari lubang yang ada di tubuh, yaitu dari mata, dari kuping, dari hidung, dari mulut, dan juga dua lubang yang ada di bawah. Itu juga bisa membatalkan puasa, atau paling tidak itu wajib mengqadha puasa walaupun tidak membatalkan. Itu adalah arti puasa secara umum seperti itu. Puasa, terlepas bagaimana mulianya bulan Ramadan, puasa adalah membentuk pribadi takwa. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi yang saya sampaikan di awal, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi perlu saya tekankan di sini, takwa itu merupakan kepribadian. Ini yang perlu kita ingat. Takwa adalah kepribadian. Sedangkan sedangkan puasa itu sendiri, di samping membentuk pribadi takwa, juga bisa menghapus dosa-dosa kita terdahulu. Bahkan kalau dilanjutkan dengan
bangun malam. Bangun di malam Ramadan, tidak hanya dosa-dosa terdahulu yang diampuni oleh Allah, melainkan dosa-dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Dan bagaimana dosa-dosa yang akan datang itu bisa terampuni, itu bukan berarti ketika kita berbuat dosa atau melanggar larangan serta tidak melaksanakan kewajiban itu tidak tercatat sebagai dosa. Akan tetapi oleh Allah kita dijaga, ditolong oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk tidak melakukan dosa setahun yang akan datang hingga ketemu bulan puasa kembali. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita diampuni dosa kita yang akan datang. Untuk selanjutnya perlu kita ketahui setelah kita tahu bagaimana arti puasa, kemudian bagaimana fungsi puasa. Fungsi puasa yang pertama adalah membentuk pribadi yang takwa, kemudian yang kedua adalah membuat terhapusnya dosa-dosa kita yang terdahulu. Sekarang perlu kita ketahui pembagian atau penggolongan orang-orang berpuasa. Orang berpuasa ini secara umum bisa digolongkan menjadi dua, yaitu orang awam, yaitu orang-orang pada umumnya, dan orang khawas, orang khusus, yaitu orang soleh. Orang awam ini mengartikan puasa kebanyakan itu hanya menahan diri dari makan dan minum, sementara yang lainnya tetap jalan. Banyak yang tidak tahu hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Banyak yang tahu tetapi tetap lewat, tetap dilaksanakan, tetap dilakukan hal-hal yang merusak puasanya. Ini yang dinamakan, maksudnya yang merusak pahala puasanya. Ini yang dinamakan puasanya orang awam. Nabi bersabda, kam min so'imin laisa min siyamihi illal ju'wal ats. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya memperoleh lapar dan haus, tidak mendapat pahala. Tetapi ini masih baik, masih bagus, masih beruntung ketimbang orang yang tidak berpuasa. Dan jangan lupa bahwa puasa Ramadan itu dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Karena ada terjadi di sebagian masyarakat yang penting puasa di awal dan di akhir. Itu jangan sampai terjadi di kita. Puasa itu wajibnya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Orang awam ada yang mengartikan seperti itu dan melaksanakan puasa seperti itu di awal dan di akhir. Suka-sukalah, katakanlah seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu dan mau melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan tidak termasuk puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, puasanya orang khawas atau orang khusus. Untuk orang khusus ini kita tekankan puasanya orang soleh. Di awal sudah disebutkan di muka tadi ada pribadi takwa. Itu hasil dari melaksanakan puasa membentuk pribadi takwa.
Sedangkan semulia-mulia orang, semulia-mulia dari kita, artinya paling mulianya kita adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, firman Allah. Firman Allah. Paling mulianya kalian adalah orang yang takwa. Lalu apa bedanya dengan orang soleh? Sedangkan orang soleh itu definisinya atau takrifnya atau pengertiannya hampir tidak beda dengan orang takwa. Kalau orang takwa itu lebih kepada kepribadiannya, sama-sama mempunyai pribadi menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, sedangkan orang takwa itu secara amal, orang soleh maksud saya, secara amal, amaliyahnya. Jadi orang soleh itu puasanya pun demikian, betul-betul dihindari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, juga yang membatalkan puasa, pahalanya puasa, yang merusak pahalanya puasa. Seperti contoh bagaimana menjaga, bisa mempuasakan mata, telinga, dan mulut dari perkataan, pendengaran, ataupun penglihatan yang menghasilkan dosa. Yang dilakukan adalah bagaimana juga mata itu bisa menghasilkan pahala, pendengaran juga bisa menghasilkan pahala, demikian juga dengan mulut selalu berkata yang baik dan benar, bahkan selalu membaca Al-Quran setiap ada kesempatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.